Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi bisnis. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan melalui media video pembelajaran terkait materi bab 2 untuk submateri strategi kelangkaan sumber daya, masalah ekonomi pokok, dan pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video penjelasannya ya. Untuk penjelasan yang pertama akan kita bahas ialah tentang strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Usaha-usaha atau strategi dalam upaya mengatasi kelangkaan sumber daya dikelompokkan menjadi dua cara. Yang pertama ada menyusun skala prioritas kebutuhan, dan yang kedua adalah berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Untuk strategi yang pertama ada menyusun skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya. Dari yang paling penting dan mendesak sampai yang keperluannya ini bisa ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi kembali. Dalam menyusun skala prioritas kebutuhan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tingkat urgensi. Tingkat urgensi adalah bagaimana di dalam menentukan pilihan kita bisa tahu nih mana yang harus didahulukan dan perlu dipertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan hal tersebut. Kemudian yang kedua ada kesempatan yang dimiliki. Kesempatan yang dimiliki ini adalah pertimbangan jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka kebutuhan tersebut perlu didahulukan. Yang ketiga ada pertimbangan masa depan, di mana pertimbangan yang ketiga ini membuat kita berpikir bagaimana jika dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan kita juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat ada kemampuan diri. Hal terakhir yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan skala prioritas adalah berawal dari sifat manusia yang mempunyai banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas. Namun, selalu ada hambatan karena keterbatasan kemampuannya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi-segi yang lain. Maka, kemampuan diri ini merupakan pertimbangan yang perlu dilakukan baik dari segi materi maupun non-materi agar pilihan yang kita ambil ini bisa tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang sedang kita butuhkan. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya bisa diterapkan dengan melakukan usaha-usaha berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum terangkat. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang ada tidak cepat rusak atau punah dan yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbentuk tenaga-tenaga terampil dan ahli di bidangnya sehingga dapat memaksimalkan kegunaan sumber daya. Dan yang terakhir, mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Bagi pengusaha, ia bisa mengefisiensikan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh pun lebih maksimal. Submateri yang kedua adalah masalah pokok ekonomi. Permasalahan manusia di bidang ekonomi sudah ada sejak manusia itu ada. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha memikirkan cara terbaik agar semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Dalam masyarakat tradisional, persoalan ekonomi belum serumit seperti pada masa sekarang. Kebutuhan manusia masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Adapun kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhi, maka mereka upayakan dengan cara barter atau tukar-menukar. Pada permasalahan ekonomi ini ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Aliran ekonomi klasik menyebutkan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil yang maksimal demi kemakmuran masyarakat. Yang pertama ada masalah produksi. Di sini produsen dihadapkan pada permasalahan barang apa yang tepat untuk diproduksi sehingga laku di pasaran dan menjadi barang yang selalu dicari oleh konsumen.
Yang kemudian ada masalah distribusi, di mana ketidaktepatan waktu distribusi mengakibatkan barang yang sudah tidak dibutuhkan secara optimal tapi sudah masuk ke dalam pendistribusian, sehingga barang tersebut dirasa kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, masalah konsumsi akan muncul jika produsen menghasilkan barang yang tidak tepat sasaran. Berlanjut dari masalah produksi tadi, jika produsen memproduksi barang yang tidak dibutuhkan oleh pasar, nantinya hal tersebut akan membuang-buang modal atau uang yang ada pada perusahaan tersebut, sehingga nanti akan terjadi penumpukan barang yang tidak diperlukan oleh pasar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Kebutuhan tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi sudah berkaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Itu tadi merupakan penjelasan untuk strategi mengatasi kelangkaan sumber daya dan juga masalah pokok ekonomi. Masih ada masalah pokok ekonomi untuk aliran modern dan juga strategi atau pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi yang akan kita bahas di pertemuan dan video berikutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.